Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat berkah Allah, insya Allah juga berkat ridho Allah kita bisa bertemu kembali ya. Tidak pernah menduga, ada nggak menduga kita mau ketemu hari ini? Nggak ada ya Pak ya. Itulah kita yang harus patut syukuri ya. Patut syukuri. Saya mengungkap teori dasar dari Mahatma sebagai pemicu kembali semangat kita bersama. Walaupun ini sebenarnya sudah berulang-ulang, tapi memang harus diingatkan kembali. Saya akan ceritakan testimoni Pak ya, kenapa saya bergabung dengan Mahatma. Jadi intinya begini Pak. Pada saat 2004 saya masih aktif, pada waktu itu saya masih berusia 46 tahun. Saya masih dinas di Jakarta, jadi seminggu sekali, kalau keluarga di Bandung, seminggu sekali saya pulang ke Bandung. Nah pada saat itu terjadilah anfal yang luar biasa, saya sempat pingsan di kantor. Kemudian setelah diperiksa secara medis, ternyata saya punya jantung koroner yang harus dengan segera, paling lama 2 minggu, harus segera dipasang ring 2. Tapi harus 4, tapi yang harus segera itu 2. Dan saya diberi waktu 2 minggu. Alhamdulillah dengan izin Allah, sebelum 2 minggu saya dipertemukan dengan Mahatma melalui kakak tertua saya. Bergabunglah saya di situ di Jakarta 2004, saya bergabung. Alhamdulillah itu sampai waktu 2 minggu itu, karena niat saya kuat dan saya nggak mau ada dioperasi, ada barang di tubuh saya, itu merasa badan enak. Yang harusnya 2 minggu itu saya lapor, tapi saya nggak lapor terus sampai 4 bulan. Waktu itu saya sebelum jadi anggota tuh, sebelum pendadaran tuh 2 bulan latihan, terus pendadaran. Kemudian pas naik ke kelas 1 saya ditelepon sama dokter dari rumah sakit gitu ya. Intinya selama 4 bulan itu saya nggak akan terlalu panjang. Intinya selama 4 bulan itu Allah berikan kesembuhan total. Jadi sampai hari ini saya nggak pasang ring, karena kolesterol saya waktu pertama itu dicek hampir 400. Padahal kalau nggak salah maksimalnya 200 ya, maksimalnya 200. Kemudian selain kolesterol, jantung koroner, saya punya migrain. Itu setiap minggu pasti terjadi. Migrain tuh kalau udah pusing ini sampai ingin membentur-benturkan ke tembok. Alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah, Allah tolong saya melalui Mahatma, bantu sembuhkan saya dengan Mahatma, itu pertama. Yang kedua, pertama sebelum saya masuk Mahatma itu saya perokok berat, kopi berat. Yang namanya bangun tidur, kopi hitam langsung ngerokok 1 batang di Samsu Kretek itu saya lakukan Pak. Minimal itu 2 bungkus 1 hari. Nggak pernah olahraga, pola makan seketemunya dan sebagainya, ya gimana mau sehat ya. Tapi setelah begitu masuk Mahatma, olahraga teratur, ikut Mahatma, kemudian pola makan diganti, rokok berhenti, kopi udah jarang sekali, ya otomatis sehat kan ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, di situ kemudian Allah bantu tolong saya, sembuhkan saya dari penyakit. Jadi pertama niat itu harus kuat gitu ya. Kemudian kedua, ini Mahatma ini ada 3 kekuatan besar: kekuatan jurus, kekuatan nafas, dan kekuatan zikir Pak ya. Kekuatan jurus ini dibagi 2 lagi. Ada di jurus dasar dan jurus lanjutan. Nah, di jurus dasar ini adalah itu 100% untuk kekuatan kesehatan badan Pak, zohir kita. Itu jurus dasar. Jadi Bapak punya penyakit, punya penyakit jantung itu jurus dasar, 10 jurus dasar. Nah, kemudian di jurus dasar ini kenapa ada 1 jurus yang beda dari jurus lain? Jurus 2 sampai jurus 10 itu hanya 2 kali 15. Tapi jurus 1
4 kali 20. Karena memang jurus 1 itu adalah untuk pencernaan. Semua organ tubuh, kata dokter nih, kata medis ya, itu awalnya adalah dari pencernaan, dari perut. Perut awalnya dari mana? Apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Makan sudah bagus, minum. Ini maaf ya kalau nanti agak menyinggung, agak rada Islami, atau tolong dikoreksi kalau saya salah gitu ya. Makannya sudah halal, minumnya sudah halal, jadi baikkah? Belum tentu. Kalau tidak diawali dengan rasa syukur dan dilanjutkan dengan basmalah. Kita kan sering lupa, Pak. Setelah kita makan, lihat bola-bola langsung celbek. Ya Allah, hari ini saya dipertemukan dan bola-bola. Orang lain ngoreh-ngoreh. Masih banyak yang ngoreh-ngoreh tong sampah untuk cari makan, bahkan makanan bekas dicari gitu kan. Di situ kita harus bersyukur. Kemudian pada semakan, ucapkan basmalah. Karena jin, setan itu akan masuk dari mana saja, termasuk dari makanan. Sekalipun itu halal. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selesai, berhamdalah. Ucapkan alhamdulillah. Itu yang sering kita lupa. Bukan hanya untuk makan itu, Pak. Untuk ini tadi. Sebelum berangkat tadi, saya tafakur, ya Allah, terima kasih. Semoga Engkau gerakan siapa saja yang Engkau gerakan hari ini, insya Allah akan dapatkan rahmat dan ridho-Mu. Gitu kan. Saya bisa. Bahkan dari sebelum berangkat, dari masih di Bogor, saya sudah niatkan gitu kan ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ketemu. Nah, jadi jurus dasar 1 itu adalah dasarnya untuk pencernaan. Jadi jurus dasar itu murni untuk kesehatan badan seluruhnya. Ya, dan jurus dasar ini namanya juga jurus dasar ya, adalah jurus pondasi untuk jurus lanjutan, gitu ya, jurus lanjutan. Jadi nggak ada misalnya mau ngobatin orang dengan kita mau menyembuhkan jantung dengan jurus rasa gitu, nggak ada. Kalau udah getar mah nih, segala badannya sehat. Enggak. Karena kesehatan badan itu 100% jurus dasar. Ini yang mohon maaf, para pelatih dan yang sudah tinggi pun nggak sampai ke situ, Pak. Alhamdulillah saya di Bogor, ya itu tadi yang saya ceritakan. Allah berikan kesempatan banyak untuk saya buka buku fatwa, buku pedoman gitu ya, buku pedoman pelatih. Jadi jurus dasar ini adalah betul-betul untuk kesehatan badan. Nah, setelah kita badan sehat, gitu ya, kan kekuatan ini kan bukan hanya ada kekuatan, kan ada kekuatan zohir, ada kekuatan gaib ya, dan itu memang diciptakan. Nah, kemudian dilanjut dengan jurus lanjutan. Nah, jurus lanjutan itu dari keras sampai getar, itu adalah untuk peningkatan kepekaan. Jadi kepekaan yang bersifat batin, itu batin. Kepekaan apa? Bisa menerawang, mengobati. Karena mengobati itu kan perlu pendeteksian. Nah, itu kita harus deteksi orang, ininya gini gitu kan ya. Kemudian alhamdulillah kemarin salah satu anggota, jadi jurus lanjutan itu adalah untuk kepekaan, Pak. Kepekaan macam-macam itu. Kalau ada orang yang mau jahat mau kita, udah langsung terasa gitu kan. Bahkan kita hanya bergerak gini aja, orang udah, kalau ada yang jatuh, ada yang terasa apa dan sebagainya. Itu kepekaan. Bahkan pada tingkat tertentu nanti, biasa kalau pembina itu, kalau sudah naik di tingkat kombinasi, itu kita bacanya ininya tuh tiap ketemu orang tuh pengen dibaca aja gitu. Gini, pengen dibaca aja gitu ya. Nah, nanti kalau udah sampai tingkat kegetar, Pak, itu ada tergantung diri kita sendiri. Itu tidak diajarkan, tapi itu kalau yang mau mendalami gitu ya, itu ternyata ada ilmu telepati di situ, Pak. Ada ilmu telepati. Jadi ada
kita bisa kontak dengan seseorang telepati, tapi kita nggak usah terlalu jauh pengen seperti ini. Dan saya tidak pengen ini enggak. Saya hanya berikhtiar sekuat mungkin di jurus dasar, jurus lanjutan. Hasilnya Allah yang tentukan, silakan. Allah mau memberikan apa kepada saya itu silakan. Gitu. Nah, kemudian tadi itu jurus ya. Terus nafas. Cukupkah dengan jurus dasarnya, jurus lanjutannya, dengan gerakan gitu? Nah, supaya hasil jurus dasar dan lanjutan maksimal, itu harus digabung maksimal kekuatan energi. Nah, itu gabungan antara jurus dengan nafas. Nah, kalau jurus dengan olah nafas ini bergabung jadi satu, disitulah muncul kekuatan energi yang besar di situ, Pak. Di situ. Makanya kan Bapak pembina dulu itu sama Pak Sub selalu bilang usahakan jangan sampai bocor, karena yang berat itu kan di nafas ya, di nafas itu. Tapi pada saat kita olah nafas yang benar itu, alhamdulillah hari ini saya sudah melihat jauh dari sebelum waktu latihan dulu. Hari ini tadi Pak Juri sudah mengajarkan segitiga nafasnya sudah hampir 100%. Biasanya kan kosongan nafas, 1 tarik, 2 tekan, 3. Wah, tadi mah agak lama tuh. Ya. Karena yang betul itu 5, 10, 20 itu adalah tarik 10 misalnya, tarik 10 detik, tekan 10 detik, buangnya juga 10 detik. Itu. Yang berat nanti di 20. Walaupun tadi belum 20. Ya, walaupun tadi belum, tapi udah lebih dari sebelum-sebelumnya gitu, Pak ya. Itu berat sekali. Segitiga nafas itu berat. Ingat, Pak, semuanya itu ada filosofinya. Tarik, tekan, buang. Pada saat tarik, selesai merin. Pada saat tarik, di situ dalam hati kita, ya Allah, Engkau masih berikan kesempatan nafas pada ini. Gitu ya. Kemudian tekan. Pada saat tekan itu, ya Allah, tolong energi alam ini Engkau tempatkan Kundalini. Ketiga, saat buang. Nah, ini yang paling berat. Ini filosofinya itu adalah pengendalian diri, Pak. Pengendalian emosi di situ juga ada. Pengendalian kolbu di situ ada. Dari mana? Karena kalau udah tekan itu cenderung pengen cepat buang. Pada saat jurus juga kan pengen buang. Kan selalu kata, seharusnya kan misalnya ya, maaf saya berdiri, misalnya pas jurus 1 selesai, buang nafas perlahan sambil turunkan, itu harusnya kira kan 20 gitu kan, situ Pak ya. Jadi ini mudah-mudahan mulai hari ini minimal bapak-bapak ini jadi filosofinya itu. Jadi di situ ada rasa syukur, ada pengendalian. Jadi kita pengendalian diri, kita perlahan. Jadi kosongkan nafas, tarik, lembut, 2 tekan, 3 kosongkan lagi. Nah, pada saat melakukan segitiga nafas, temukan kenikmatan yang luar biasa. Kalau Bapak udah rasakan kenikmatan, ya Pak ya, filosofinya itu. Jadi, nah ini saya memberikan ini bukan sekedar jadi maaf datang kumpul, dah. Tapi ini nanti bukan sekedar tunggu pandang, nanti kapan saya juga setahun sekali juga belum tentu gitu. Apa yang saya sampaikan ini olahlah di diri sendiri, support di diri sendiri, olah diri sendiri gitu Pak. Ya, jadi oh iya filosofinya begini.
Oh, tekan nafas seperti oh ini seperti ini. Nah, yang ketiga kekuatan zikir. Sebetulnya yang saya jelaskan tadi itu sudah mengandung zikir, Pak. Karena zikir yang dimaksud sini bukan sekedar la ilaha illallah, la. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Tadi mau ke sini, bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Kita mengingat Allah. Itu zikir. Begitu sih, ya Allah, aku berikhtiar ingin sehat, semoga ikhtiar hamba melalui mahatma ini. Itu zikir. Ada. Itu zikir. Ya. Kemudian kita begitu ketemu saling salaman, rangkul, senyum. Itu zikir. Itu zikir. Gitu. Ya. Nah ini yang sering belum sampai ke situ. Gitu ya. Belum sampai. Itu jadi itu zikir namanya. Jadi zikir itu kita senyum, memberikan senyuman, itu zikir. Saling mengobati nanti itu zikir. Jadi zikir itu ya Pak Zurul lebih paham lah. Gitu ya. Ini juga bukan kata saya sih, sebenarnya saya dapat dari kebetulan saya alhamdulillah Allah perkenalkan saya dengan salah satu ketua MUI di kecamatan di Bogor, Pak Kiai Haji Malik namanya, Malik Rahman, seorang cucu dari tokoh agama terkenal di Bogor. Makanya kata Bapak Pembina dalam bukunya pun kekuatan yang terbesar itu adalah Pak Juri udah sampaikan juga beberapa kali kekuatan zikir itu tadi. Jadi ingat zikir itu bukan Allah itu zahirnya saja. Tapi kekuatan zikir yang apa siapa namanya? Pak Dadan ini ya Pak Dadan ini sudah lebih lagi Pak, itu saya juga pengen belajar dari beliau nih, ilmu tasawufnya juga luar biasa gitu, bahkan belajar ilmu bahasa Arabnya ya Pak Dadan, nanti bisa kita belajar dari Pak Dadan. Nah itu Pak, jadi yang dimaksudkan dengan zikir tadi itu kekuatan, kenapa kekuatan yang paling besar itu di zikir. Jadi setelah badan kita sehat, kuat melalui jurus dasar, kemudian olah nafas dan jurus lanjutan kepekaan kita semakin kuat, digabungkan dengan zikrullah ini. Zikrullah yang dimaksud dalam Mahatma itu bukan ucapan, tapi di dalam keseharian. Di sini kita saling senyum, ya dengan tetangga dalam keseharian kita juga bersenyum, gitu. Jadi apa-apa yang kita dapatkan di Mahatma ini kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, gitu. Bagaimana misalnya tadi pada saat kita mau buang nafas itu pengendalian hal nafsu, misalnya kita lagi sebel nih dengan seseorang gitu kan ya, semua orang pastilah pernah punya masalah, termasuk diri saya sendiri. Sadar ternyata oh iya beristighfar, terlepas sekalipun kita benar tapi kita beristighfar, kemudian lawan kita doakan kebaikannya. Soal dia menjadi sadar atau tidak itu tergantung dari yang bersangkutan dengan Allah. Itu ya. Alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan ya ini kita juga udah rata-rata udah kepala 5 kali ya. Ada yang masih kepala 4 nih. Kepala 4 ya. Kepala 5 tuh. Ya paling tidak lah ya di akhir-akhir usia kita nih, kita pada di jalur yang lebih on the track menuju husnul khotimah gitu ya gitu. Kalau husnul khotimah itu bukan sekedar pemberian dari Allah, tapi ada syaratnya gitu kan ya. Kemudian satu Bang, nah, itu tadi udah jelas ya. Sampai di situ ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada saya teruskan. Meningkat salah satu tujuan utama dari Mahatma itu apa Pak? Barangkali masih ada yang ingat? Ada yang ingat tujuan Mahatma itu apa Pak? Selain badan sehat dan mencari ridho Allah kan ya, mencari ridho Allah. Nah, kenapa ada kata-kata mencari? Ya, ini sering kali tidak diperhatikan. Tapi setiap ucapan Bapak Pembina itu saya serap, saya olah. Kenapa mencari? Allah tidak semata-mata kasih aja ridho, rahmat, enggak. Allah akan memberikan ridhonya, rahmatnya, berkahnya
Kalau kita sendiri mencari, kalau kita sendiri ridho, ikhlas lillahi ta'ala, melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Dalam skup kecil Mahatma aja, kita sebenarnya ridho nggak sih latihan Mahatma? Allah nggak akan kasih ridhonya Pak kalau kita sendiri justru latihan di wah hoream sebenarnya mah itu kalantaran era apa Pak Johri gitu. Nah, ya kan? Sangat nggak enak aja gitu. Karena Mahatma itu nggak boleh lihat figur, nggak boleh karena bapak pembina, nggak boleh karena Pak Askup, nggak boleh karena Pak Juri atau karena saya, nggak boleh. Tapi hanya karena diri sendiri. Dan diri sendiri ini punya siapa? Milik Allah. Jadi kita dapetin ridho Allah itu, rahmat Allah itu, ya kita harus ridho dulu. Ya Allah nggak akan ridho kalau kita sendiri nggak ridho atas apa yang Allah perintahkan gitu kan. Itu kan logika juga main di situ. Ya, jadi kita harus ridho. Lillahi ta'ala, ikhlas latihan itu. Sekalipun berat. Aduh, isuk-isuk kudu hudang. Tas isa kudu kadieu gitu. Nah itu Pak ya. Dari rangkaian semuanya itu tadi. Kalau kita sudah lakukan dengan benar, dimulai dengan basmalah, dilakukan dengan serius, penuh semangat, dan keyakinan bahwa Allah akan berikan sesuatu yang kita inginkan melalui Mahatma, gitu kan ya. Lakukan semua jurus dengan benar. Setiap latihan, jangan merasa, saya bagus, getar, saya bagus. Udah kombinasi, udah apa? Masih? Getar. Getar? Udah getar? Oh, insya-Allah. Udah selesai. Tiga. Udah getar 3? Oh ya bareng deh ya waktu itu ya. Pak Agus kombinasi. Pak ini sekarang Masih keras. nggak apa-apa. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Dan saya yakin kalau lihat dari rutinitas latihan, Bapak energinya yang terbesar dibandingkan yang lain, gitu ya. Karena energi itu bukan karena tingkatan, bukan karena sudah getarnya, bukan, tapi karena rutinitas. Cukupkah rutinitas? Tidak. Ulang rutin itu tapi laki ke ya tidak, masih ada kurang. Apa? Keridoan, keikhlasan diri kita. Kalau kita sudah ridho, sudah ikhlas melakukan ini semua untuk diri kita karena Allah, di situ akan timbul semangat. Kalau sudah ridho, ikhlas, timbul semangat, maka di situ akan lahir istiqomah. Kalau sudah istiqomah, maka kita akan merasa rugi. Nggak bisa, ini jadwal latihan. Yang lain nanti. Hari Minggu pagi adalah jadwal latihan. Ada yang lain, Pak Dadan gini harus ini. Boleh, tapi setelah jam sekian. Sudah istiqomah, Pak. Jadi, saya berharap kita minimalnya cabang Cibiru ini, kita bukan sebagai anggota Mahatma biasa, tapi yang mau mengolah. Ya. Ingat, sudah punya niat kuat, sudah rutin, dipelajari semuanya, ridho, ikhlas, kita melakukan semuanya, minta sama Allah supaya punya kekuatan istiqomah. Istiqomah latihan, istiqomah belajar. Itu. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan ya sekelumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dan.